bingung mau tanya kemana, nggak punya kenalan, nggak punya kakak kelas, Ya, nggak punya tetangga ataupun partner kerja yang udah profesi, tanya aja di sini. Aku udah nyiapin 20 pertanyaan. itu ada kelompok ada kalau waktu matrikulasi ya Mbak ya. Habis itu ospek lah ya katakan. Ospeknya tugas akhir nggak kayak LTA atau KTI atau skripsi. Kalau ada tugas akhirnya apa sih? Kita masuk Daftar ulang. daftar ulang. Satu semester itu kita bayar 8,5 juta ya Mbak. Hai, selamat datang di Nida TV. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel Nida TV, kenalin dulu, namaku Nida. Aku alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan Pendidikan Profesi Bidan angkatan tahun 2019-2020. Kali ini kita ada di segmen SSKPB part 10. Ini segmennya kali ini aku nggak sendirian, tapi aku ditemenin sama teman aku. Halo, perkenalkan nama aku Fajri, teman kuliah di Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta angkatan 2019-2020. Jadi kita satu angkatan dulunya. SSKPB itu apa sih Mbak Nida? SSKPB itu singkatan dari serba-serbi kuliah profesi bidan. Jadi buat teman-teman sekarang yang sedang mempersiapkan diri untuk ingin melanjutkan pendidikan profesi bidan, apalagi di Poltekkes Yogyakarta, bingung mau tanya kemana, nggak punya kenalan, nggak punya kakak kelas, nggak punya tetangga ataupun partner kerja yang udah profesi. Tanya aja di sini. Jadi teman-teman langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah aku jawab. Atau bisa juga teman-teman pengen request aku buatin video tentang apa yang berkenaan sama profesi bidan, bisa. Jadi tinggal tulis aja di kolom komentar. Ngetik. Oke, di sini aku udah nyiapin 20 pertanyaan tentang pendidikan profesi bidan. Karena pendidikan profesi bidan ini kan jurusan yang masih baru banget di Indonesia. Belum banyak menyebar di Indonesia juga, maksudnya baru beberapa instansi pendidikan yang mengadakan pendidikan profesi bidan. Dari instansi pendidikan aja masih sedikit informasinya, apalagi di instansi pelaksana kayak di fasilitas kesehatan gitu juga masih sedikit orang, masih sedikit bidan yang tahu tentang jurusan pendidikan profesi bidan itu kayak gimana, khususnya di Poltekkes Jogja. Karena kita sebagai alumni, jadi kita juga pengen sharing nih ke teman-teman gimana sih rasanya menjalani kuliah profesi bidan itu. Oke, di sini karena pertanyaannya ada 20 pertanyaan nih Fajri, kalau misalnya videonya nanti kepanjangan mungkin aku bakalan bikin videonya part 1 dan part 2 gitu. Jadi makanya teman-teman langsung aja subscribe dan ikutin terus video terbarunya. Oke, sekarang aku bakalan bacain pertanyaannya, nanti Fajri bakalan jawab dan aku juga bakalan nambahin jawabannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Coba ceritakan awal mula lanjut kuliah pendidikan profesi bidan di Polkesio. Jadi ceritanya Mbak Nida, kenapa aku memilih melanjutkan sekolah profesi bidan di Poltekkes itu karena aku kan memang baru lulus D4 itu tahun 2019 juga. Nah, karena saya itu berpikir karena banyak informasi yang masuk itu kalau nunggu STR D4 itu ya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan katanya waktu itu. Jadi daripada aku nunggu STR 3-6 bulan itu Mbak nggak ngapa-ngapain, pasti kan bosen tuh. Ya sudah, aku memutuskan untuk menunggu sambil melanjutkan kuliah profesi di Poltekkes Jogja. Oh gitu. Emang awal mulanya Fajri ini dari alumni Poltekkes Jogja, jadi memang sekalian. Kalau aku dulu cerita awal mula lanjut di Poltekkes Jogja itu, aku lulus STR itu 2018. Dulu tuh 2018 pernah nyoba daftar di Poltekkes Surakarta untuk profesi bidan, tapi nggak lolos. Terus tahun 2019 pengen nyoba lagi, tapi ternyata yang buka pendaftaran si Penmaru itu baru Poltekkes Jogja di saat itu. Terus ya udahlah, akhirnya daftar di situ, tes di situ, dan alhamdulillah lolos di situ.
Jadi itu tahun 2019 itu keluar undang-undang yang baru itu yang nomor 4 2019 tentang kebidanan, dan itu tuh juga sebagai alasan aku untuk ini nih alasan kenapa harus lanjut kuliah lagi. Jadi nggak ada ruginya untuk lanjut sekarang mumpung masih muda juga. Itu makanya itu Mbak, aku juga gitu. Mumpung biar sekalian aja, biar sekalian ribet, SR dapat, ilmu dapat, kelar kuliah profesi udah selesai. Iya, sip, bener banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dulu masuk pendaftarannya lewat jalur apa dan tahu informasi tentang pendidikan profesi bidan dari mana? Seingatku ya Mbak ya, dulu itu aku dapat informasi tentang profesi bidan ini dari dosenku, dari kampus. Karena kan karena angkatan pertama, jadi di kampus itu emang baru gembar-gembarnya dibicarakan tentang kuliah profesi itu. Jadi setidaknya dari dosen-dosen itu juga ngajak gitu loh Mbak. Gitu. Infonya dari itu. Jalur pendaftarannya mandiri wong. Tes, aku tetap ikut tes. Berarti Fajri itu jalur mandiri ya, sama aku juga jalur mandiri. Jadi di Poltekkes Jogja itu kan sebenarnya untuk pendidikan profesi bidan tuh ada 2 jalur yang bisa diikuti. Itu tuh yang reguler itu lulusan SMA yang daftar D4 plus profesi. Jadi dia udah satu paket komplit 5 tahun sudah lulus sebagai bidan profesi. Terus yang kedua tuh ada jalur mandiri ataupun jalur alih jenjang, itu untuk teman-teman yang mau daftar pendidikan profesi tapi yang udah lulus D4 kebidanan. Jadi terpisah nih, jadi dia nggak otomatis lanjut tapi dia terpisah, jadi tetap harus melewati yang namanya tes ya, daftar lagi Mbak, daftar lagi gitu. Jadi walaupun Fajri ini dia lulusan Poltekkes Jogja tapi dia tetap ikut tes lagi jalur mandiri karena dulunya pas awal kuliah dia daftar hanya D4 saja. Ya, betul sekali. Bukan yang paketan. Jadi kita angkatan yang alih jenjang atau mandiri, bukan yang paketan dari STR. Jadi kita sudah lulus D4, terus kita daftar ke Poltekkes Jogja untuk pendidikan profesi bidan, harus tes lagi, bayar lagi gitu. Terus aku tahu Poltekkes Jogja ya dari websitenya sih. Apa sih perbedaan antara D3, D4, dan pendidikan profesi bidan? Perbedaannya ya Mbak ya, dari nomenklaturnya aja kayaknya udah kelihatan beda ya Mbak ya. Dari namanya aja udah beda. Terus dari masa tempuh kuliahnya juga beda. Ya kita tahu lah Mbak, D3 3 tahun, D4 4 tahun, tambah profesi bidan itu kalau kita di Jogja 2 semester ya Mbak ya, 1 tahun gitu. Jadi menurutku sama kompetensinya itu juga tetap berbeda Mbak. Untuk D3 itu kan kita lebih ke pelaksana tentang kebidanan Pak. Kalau D4 itu kita ada tambahan untuk bisa jadi persektor katakanlah seperti itu, bisa membimbing ya. Bisa membimbing. Kemudian kalau profesi sendiri kan itu memang satu tingkat di atasnya, atau itu kan masuk tingkat di atasnya Mbak. Jadi kalau profesi itu ya kita memang sudah jadi tenaga ahli profesi bidan. Jadi ya menurut jenjang tingkatannya juga, kalau pendidikan profesi itu kan jenjang yang tertinggi untuk para bidan yang praktisi. Kalau untuk bidan yang pendidik itu kan ada S2 kebidanan ataupun MPH yang public health atau kesehatan masyarakat bisa. Oke, pertanyaan yang keempat, gimana sih proses belajarnya selama kuliah pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja? Jadi teman-teman yang belum pernah lanjut kuliah tuh pengen tahu gimana sih kalau kuliah profesi bidan tuh ngapain aja sih gitu. Di Poltekkes Jogja ya? Ya, kita ngomongin Poltekkes Jogja ya. Jadi kuliah profesi bidan yang aku alami itu tahap pertama kita ketemu teman-teman itu ya kita ada matrikulasi ya Mbak ya. Matrikulasi kurang lebih satu bulan. Kita ketemu di kampus ya kayak kuliah biasa, kita review materi-materi, ada beberapa materi baru juga. 1 bulan. Tugas pasti ada. Individu ada, kelompok ada kalau waktu matrikulasi ya Mbak ya. Habis itu ospek lah ya, ospek ya benar. Oh iya, kita ospek. Jadi setelah matrikulasi 1 bulan, habis itu kita ada PKKMB. MB ini kan program kegiatan memang dari kampus ya. Istilahnya ospek kan harus ada untuk mahasiswa baru. Kurang lebih
4 hari apa ya, Iya. 3-4 hari lah, baik itu sivitas akademi dari seluruh jurusan dan juga ada kegiatan PKKMB di kampus kebidanan. Jadi untuk pengenalan kampus lah ya, Ya, ini pengenalan juga kampus. kegiatan pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Setelah PKKMB terus Baru kita praktek. praktek. Nah, selesai PKKMB kita langsung praktek. Langsung pokoknya kita benar-benar langsung praktek. Pindah aja. Kita 11 stase kalau nggak salah ya Mbak ya. 11 stase ya udah. Tiap ada yang satu stase 4 minggu ya. 4 minggu. Waktunya beda-beda. Waktunya beda-beda. Ya udah kita praktek. Setiap stase biasanya kita pindah tempat. Prakteknya ngapain? Ya praktek biasa. Ketemu kasus ya nggak mungkin lepas dari laporan yang jelas ya Mbak ya. Pas laporan tuh pasti ada. Laporannya banyak nggak ya Mbak ya? Lumayan ya. By the way, stase itu apa sih, kan teman-teman belum Stase itu tahu. apa ya? Jadi stase itu kalau kita SMA ya bisa dikatakan mata pelajaran. Nah, kalau kuliah kita bilangnya bisa mata kuliah. Kalau praktek kita biasa seringnya stase ya, stase apa gitu. Jadi selama kita kuliah profesi ini ada 11 mata kuliah yang harus kita tempuh. Dan setiap mata kuliah itu kita biasanya praktek dengan jangka waktu yang berbeda dan tempatnya juga berbeda-beda. Jadi kita harus mudah beradaptasi di manapun kita ditempatkan untuk menempuh stase itu tadi. Jadi setiap mata kuliah tuh contohnya kayak misalnya kehamilan, stase kehamilan. Nah, di situ nanti kita praktek lah stase kehamilan itu kurang lebih misalnya aku 4 minggu kita kehamilan. 4 minggu, terus kita harus nyari kasus, terus kita berbagi asuhan kebidanan, terus kita bikin laporan. Terus biasa setelah bikin laporan ada sesi konsul, terus habis konsultasi ke dosen, terus dosen ACC, oke, kita seminar, kita presentasi kasus. Ya udah, setelah presentasi ya biasa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tanya tugasnya apa aja semasa kita praktek, itu yang pertama itu tadi ya Mbak ya, laporan komprehensif itu tentang kasus yang kita ambil, yang kita asuh, kemudian yang akan kita presentasikan. Ada juga laporan pendahuluan itu tentang materi yang akan kita laksanakan prakteknya ya Mbak ya, mudahnya itu. Jadi kalau kehamilan ya kita harus tahu dulu pendahuluan materi tentang kehamilan itu gimana. Ada juga journal reading, nggak lepas dari kasus kita tadi kan harus didasarkan dengan jurnal dan evidence terbaru gitu-gitu ya Mbak ya. Mudahnya itu sama mungkin morning report, laporan harian ya. Ya kita lakukan hari ini ngapain aja, sama refleksi kasus itu lebih ke curhatan kita ya Mbak ya. Kita curhat ya, kita apa yang kita rasain selama praktek itu, gimana rasanya misalnya nolong lahiran atau gimana gitu. Namanya juga refleksi kasus, jadi berdasarkan yang kita alami aja gitu. Setiap stase tugasnya gitu-gitu ya. Jadi kuliahnya kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi memang kegiatannya mayoritas adalah praktek di lahan. praktek. Gitu. Jadi teman-teman harus menyiapkan tenaga ekstra untuk kita praktek di lahan. Karena memang profesi kan ahli ya, kita harus tahu segala kasusnya Di dunia lahan. di dunia praktisi gitu. Oke, sip. Pertanyaan nomor 5. Udah profesi masih ada target-target askep nggak sih? Gitu. Kan dulu kan kita kan D4, bagi teman-teman yang lulusan D3 maupun D4 kebidanan kan tetap bikin yang namanya askep, target askep. Nah, kalau profesi ini kita masih ada nggak sih? Kan udah profesi, udah sarjana, masa kita bikin askep lagi sih? Masih ada target askep ya Mbak Nida yang harus kita penuhi. Cuma enaknya itu kalau yang sekarang kita sekolah profesi itu askepnya tidak sepanjang waktu dulu kuliah D4 menurutku ya Mbak. Karena kalau D4 dulu kan kita panjang banget ya Mbak. Tulis tangan satu bundel mulai dari awal sampai akhir lengkap, pokoknya lengkap. Kalau yang ini tuh kita benar-benar kayak kerja terus bikin dokumentasi aja. Jadi askepnya itu malah lebih ke dokumentasi SOAP, langsung ke pokoknya dia ada masalah apa ya berarti subjektifnya dia kenapa, objektifnya yang perlu kita lakukan apa, analisisnya langsung penata laksana. Jadi kalau askep pendidikan profesi bidan itu targetnya masih ada, tapi dia lebih fokus ke kasusnya. Jadi hasilnya nggak nulis terlalu banyak ya, hanya satu lembar aja dan benar-benar SOAP. Dan satu lagi, targetnya juga nggak sebanyak waktu kita. Oh iya, jumlahnya itu masih normal lah, nggak sebanyak waktu kita kuliah D4 gitu. Karena namanya juga kuliahnya cuma setahun ya, jadi nggak mungkin kalau targetnya seabrek-abrek gitu enggak ya. Tapi kalau ditanya ada apa enggak? Ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6.
Ada tugas akhir nggak kayak LTA atau KTI atau skripsi? Kalau ada, tugas akhirnya apa sih untuk jurusan pendidikan profesi bidan? Kalau berdasarkan pengalaman saya kuliah ini ya Mbak ya, kita nggak mengerjakan suatu tugas akhir, jadi kita nggak ngerjain skripsi, nggak ngerjain LTA gitu, nggak ada tugas akhir khusus yang harus kita selesaikan sih. Pendidikan profesi bidan itu nggak ada yang namanya kita ngerjain tugas akhir Ya. Yang ada kita mengerjakan laporan-laporan sesuai dengan stasenya dan harus tepat waktu, nggak boleh ngaret. Misalnya laporan yang harus selesai di bulan itu ya ditargetkan bulan itu harus selesai gitu, karena kan nanti setiap semester itu ada yang namanya evaluasi nilai, dan kalau misalnya nanti kita nilainya atau laporannya belum selesai, itu kita nggak bisa yang namanya ikut UAS Ya. gitu. Jadi kita harus tetap bikin laporan sesuai dengan stasenya dan waktunya gitu, jadi tidak ada laporan akhir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Kalau tugas laporan lebih banyak tugas kelompok apa tugas individu sih? Lebih banyak mandiri, jadi lebih banyak kita kerjakan sendiri, Individu. 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 Ada sih beberapa laporan yang kelompok, tapi itu hanya sebagian kecil aja. Kalau setiap stase yang kita lalui itu laporannya kita laporan individu. Kecuali pada stase manajemen memang ada laporan kelompok yang harus kita kerjakan. Ya itu, jadi kalau profesi lebih banyak tugas individunya, makanya harus siap fisik, siap mental, siap akomodasi, siap biaya. Model printer. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Kuliah pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja itu berapa SKS, berapa semester, dan berapa lama? Pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja ya Mbak ya, itu 2 semester. 2 semester berarti 1 tahun. Kalau SKS-nya itu kalau nggak salah ada 36 SKS, dibagi jadi 2, 1 semester itu 18 SKS. Dan juga ada tambahan karena ada matrikulasi. Kita matrikulasi 1 bulan itu sekitar 10 SKS ya, 10 SKS. Jadi total 36 tambah matrikulasi 10 jadi sekitar 46 ya Mbak. Iya. Singkat kok teman-teman, jadi Cepet di sini. enaknya cepat. 1 tahun kita udah kelar kuliah profesi. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen lanjut profesi dan pengen jalur singkat hanya 1 tahun aja, lanjut aja di Poltekkes Jogja. Lanjut, kita kayak dibayar gitu. Oh ya, nggak ada promosi tadi. Terusnya kita bagian promo. Lara apa nek kira elek yo. Amal ya, amal ibadah. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9. Biaya awal masuk kuliah pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja itu kira-kira berapa sih? Biaya awalnya aja nih berarti. Biaya awal ya. Ya, biaya awalnya. Seingatku biaya awal itu karena kita jalur mandiri ya Mbak, kita daftar lagi itu kayaknya 300 di pendaftaran pertama itu. Ini cuma seingatku ya 300. Terus apa Mbak? Terus setelah kalau lolos nanti sebelum tes kesehatan dan psikotes kita bayar lagi kurang lebih 300.000 apa lebih? Kayaknya Lupa. sekitar segitu. Ya, sekitar Sekitar 300 lah. 300-an lah ya. Habis itu Ya. udah kita masuk Daftar ulang. daftar ulang. 1 semester itu kita bayar 8,5 juta ya Mbak. Kalau 2 semester berarti kali aja 17 juta. Waktu itu semuanya sih dipukul rata, baik aku yang dari mahasiswa luar, dia yang alumni juga, tetap kita bayar kurang lebih 2,1 ya, itu untuk seragam dan kebutuhan maba lah Ya, ya. kebutuhan apa? Seragam, alma mater, KTM dan sebagainya. Iya, jadi kurang lebih ya segitu. Jadi untuk fase-fase seleksi atau pendaftaran itu kurang lebih kita ngabisin uang 600.000 Ya. ditambah uang SPP awal, kan yang ditanya awal ya. Hmm. Ditanya SPP awalnya 8,5 juta. Habis itu sama uang seragam 2,1, tapi 2,1 itu nggak bulat ya. Jadi waktu itu ada pengembalian dana karena kita ada beberapa kebutuhan mahasiswa baru yang nggak kita pakai, dan kesepakatan bersama untuk ya udah daripada dibeli tapi nggak kepakai, jadi ada pengembalian dana aja. Jadi nggak bulat 2,1 juta itu, tapi kurang lebih kan ini yang ditanya pengeluaran awal ya. Jadi 6
ditambah 8,5 ditambah 2,1 berapa? 91 ditambah 2,1 11,2 sekitar segitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih 11 juta lah ya. Itu untuk biaya pendidikannya aja. Kalau mau ngekos dan lain-lain, wah itu di luar itu. Ditanggung teman-teman sendiri. Iya, betul. Oke, ke pertanyaan ke-10. Ada liburnya nggak sih selama kuliah pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja? Ditanyain libur nih. Ya ada dong, tanggal merah hari Minggu kita libur kalau pas matrikulasi. Tapi secara keseluruhan kita tetap ada jatah libur. Matrikulasi setiap hari Sabtu Minggu libur, tapi mungkin libur kuliahnya aja, tugasnya nggak libur. Sama kalau pas kita praktek itu kita tetap dapat jatah libur 1 minggu 1 kali. Sesuai jadwal yang diberikan oleh lahan sih, tapi kita tetap dapat jatah libur segitu. Kalau untuk liburan yang agak panjang kayaknya Habis UAS mungkin? ya mungkin waktu itu sih Mbak habis UAS, tapi itu juga nggak panjang-panjang banget Iya, sih. ya seminggu. Kurang lebih 1 minggu lah Ya, seingat